Hello everybody, terima kasih buat kamu yang baru klik video ini. Dan buat kamu yang baru ke channel kita, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Oke, hari ini gue sendirian karena kita lagi at home edition. Jadi di kesempatan kali ini tuh gue mau bercerita tentang sejarah kelinci di Australia. Kalian bisa nggak sih ngebayangin bahwa kelinci, hewan yang lucu dan menggemaskan yang kita sayang gitu kan, ternyata punya sisi gelap. Jadi si kelinci ini tuh dianggap sebagai hama, dan bahkan ini tuh kelinci ini tuh bisa mengancam satu negara gitu loh. Nah, kayak gimana kisahnya? Kalau kamu penasaran, kamu tonton terus, jangan di skip. Kita langsung aja ke videonya. Ceritanya itu dimulai dari pada tanggal 13 Mei 1787 sebanyak 11 kapal berlayar dari Inggris yang kemudian disebut dengan First Fleet atau Angkatan Pertama. Itu membawa narapidana. Rombongan kapal itu berlayar menuju ke Rio de Janeiro, Brazil, kemudian ke arah Afrika. Dan akhirnya sampai ke Botany Bay atau yang sekarang dikenal dengan Sydney, Australia. Orang-orang dari kapal inilah yang akhirnya menjadi penduduk asli Australia. Dari total 11 kapal tersebut, itu diketahui 2 kapal itu angkatan laut Inggris. Terus ada 3 kapal perdagangan dan sisanya itu adalah kapal yang mengangkut narapidana di Australia itu. Rombongan ini tuh tiba di Australia itu sekitar tanggal 18 atau 20 Januari 1788. Dan ternyata di dalam kapal itu nggak cuma bawa narapidana, tapi juga membawa kelinci-kelinci untuk diperkenalkan di Australia. Nah, orang yang bertanggung jawab atas membawa kelinci tersebut bernama Thomas Austin. Nah, sedikit kita kilas balik dulu untuk Thomas Austin ini, siapa sih dia dan backgroundnya itu apa ya. Thomas Austin ini adalah orang berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 15 Desember 1815. Nah, si Thomas Austin ini akhirnya tinggal di Australia dan dia memiliki lahan yang cukup besar. Dan dia memperkenalkanlah 24 ekor jenis kelinci pada saat di sebuah pesta gitu. Nah, pesta itu rencana itu buat kayak tembak-tembak kelinci gitulah katanya sih. Gitu. Nah, dari rencana dia yang pertamanya memperkenalkan spesies kelinci ini kepada masyarakat Australia, akhirnya malah menjadi disaster. Nah, 24 ekor kelinci ini akhirnya berkembang biak sampai jutaan bahkan miliaran ekor. Nah, jumlah ini kenapa bisa terjadi? Karena di Australia itu kan negara yang dulunya itu di border gitu kan secara geografis. Jadi tidak ada predator alami untuk memakan kelinci. Ya, kalau kalian dulu pernah di sekolah kan pernah belajar ya kayak rantai makanan gitu kan. Nah, predator kelinci itu kita juga udah pernah jelasin, nanti kita cantumkan ya. Itu ada apa-apa aja, itu kita cantumkan nanti ya. Nah, karena nggak adanya si predator-predator ini, jadi si kelinci-kelinci ini tuh hidup bebas banget di Australia. Ditambah lagi Australia ini secara suhu atau iklimnya itu kan dia musim dinginnya sejuk banget kan ya buat kelinci kan. Jadi kelinci itu betah tinggal di situ dan banyak kayak tanah-tanah tuh yang subur gitu loh. Jadi itu juga selain tempat tinggalnya nyaman dan makanan juga tersedia. Pada 1920-an, nah kelinci-kelinci ini mulai berkembang biak sangat-sangat pesat gitu ya kan. Jadi dari yang tadi punyanya si Thomas Austin itu tuh mulai berkembang pesat lagi nih kan. Dia mulai beranak pinak gitu ya kan. Bahkan setahunnya itu satu ekor kelinci betina itu bisa melahirkan sekitar 18 sampai 30 ekor dalam setahun gitu ya kan. Ya mungkin kalian juga yang belum nonton video kita yang mitos dan fakta, di situ juga pernah kita singgung kalau kelinci itu memang masa kehamilannya itu sekitar 28 sampai 31 hari dan bisa melahirkan sampai 14 ekor sekaligus gitu kan. Dan kelinci itu bisa langsung hamil lagi hanya beberapa jam setelah dia melahirkan. Jadi memang
perkembangbiakan kelinci ini itu memang cepat banget dan terlalu masif gitu ya kan. Sehingga kelinci ini tuh dianggap sebagai hama di Australia yang menghancurkan beberapa pertanian, perkebunan, bahkan kayak kebun-kebun bunga aja tuh juga ikut dimakan habis lah sama kelinci-kelinci itu. Nah tadi kan kelinci-kelinci yang dibawa sama si Thomas Austin itu kan adanya di Winchelsea Victoria kan. Nah setelah dia berkembang biak pesat gitu ya kan, akhirnya kan nggak terbendung lagi nih kan. Nah dia tuh mulai tuh bermigrasi gitu kan ke beberapa daerah lainnya gitu kan, seperti ke New South Wales, terus udah gitu ke Queensland juga sama. Jadi kelinci ini mulai menyebarlah ke seluruh penjuru Australia gitu kan, dengan populasi mereka yang pesat gitu ya kan. Bahkan pemerintah tuh udah sempet coba beberapa cara untuk membasmi kelinci, kayak membangun pagar anti kelinci gitu ya kan, tapi itu juga nggak berhasil sih ya. Masuknya kelinci ke Australia ini menjadi ancaman besar buat pertanian, perkebunan, ya semacam ekologi sistem di Australia pada saat itu. Bahkan sampai sekarang itu juga ada beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang kelinci, memelihara kelinci ataupun menternakan kelinci itu ada aturannya gitu di Australia. Jadi pada tahun 1866 inilah awal mula kelinci itu sudah mulai tidak terkendali, dan pemerintah itu sudah membagikan kayak semacam sayembara gitu kepada masyarakat. Barang siapa yang mengetahui atau punya ide cara membasmi kelinci itu akan diberikan hadiah gitu sama pemerintah Australia. Dan pada saat itu banyak, bahkan ada kayak ribuan ide-ide dari masyarakat gitu ya kan. Dan banyak juga para petani dan masyarakat itu mulai cemas juga, karena nggak cuman di ladang, kadang-kadang tuh kayak kalian misalnya di rumah tuh kayak punya tanaman aja tuh bisa dimakanin gitu sama kelinci. Nah ini yang menjadi satu ancaman besar buat Australia memerangi kelinci, dan itu cukup panjang ya, cukup beberapa tahun dan beberapa dekade gitu ya kan untuk memberantas si kelinci ini. Bahkan untuk sampai sekarang ini tuh masih belum terberantas total. Ada beberapa metode pencegahan dari pemerintah Australia yang akhirnya itu dilaksanakan. Itu salah satunya udah tadi aku sebutin. Yang pertama itu adalah membangun pagar anti kelinci. Cuman kan itu agak tidak efektif ya, karena kelinci-kelinci itu masih bisa lewat pada saat proses pembangunan, dan dia itu bisa menggali-gali di sekitar kelinci. Nah terus udah gitu, setelah gagal gitu ya kan dengan metode si pagar kelinci ini tuh, pemerintah akhirnya mengambil tindakan melalui riset biologi gitu ya kan. Dengan cara apa? Jadi mereka mengembangkan sebuah virus gitu kan yang bernama myxoma. Nah ini juga kalau kalian yang pelihara kelinci, buat pelihara kelinci itu, kadang tuh kelinci itu perlu disuntik vaksin setahun sekali untuk myxoma ini ya kan. Jadi virus myxoma ini dibuat di Amerika Selatan gitu ya kan, dan diklaim bisa membasmi kelinci 90-99%. Kan katanya virus itu tuh cuman bisa menjangkit kelinci doang ya kan. Jadi akhirnya disebarkanlah tuh di Australia gitu kan, di area-areanya kelinci gitu kan. Cuman memang nggak semua kelinci itu kan tinggal di habitat yang sama kan. Kalau di Australia itu ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di hutan, ada di mana gitu ya kan. Jadi untuk beberapa daerah tuh misalnya ya kan, kayak misalnya virus itu bekerja di tempat yang dingin gitu kan. Ternyata kan pantai kan lebih panas atau gimana kan. Nah itu tuh tidak efektif juga. Jadi virus myxoma yang diklaim bisa 90 bahkan sampai 99% membasmi kelinci ini juga akhirnya tidak efektif melawan kelinci, karena memang di Australia sendiri itu ada beberapa tempat tuh yang berbeda gitu loh ya, kayak dari segi kelembapan gitu ya kan, dan tingkat kekeringan atau kedinginannya itu tuh berbeda gitu. Setelah gagal dengan virus myxoma itu, akhirnya pemerintah Australia mengembangkan salah satu metode baru, yaitu dengan virus RHD. Nah, virus RHD ini diberikan atau diletakkan atau diinjeksikan ke hewan lainnya. Jadi ada inangnya gitu. Jadi dia inangnya itu adalah lalat gitu ya kan. Jadi si lalat ini tuh dia masuk nih ya. Iya. Jadi si lalatnya itu dimasukkanlah si RHD itu kan. Nah, dengan harapan si lalat ini tuh nanti bisa nemplok ke makanan kelinci atau ke kelincinya gitu ya kan, supaya dia tuh kena penyakit RHD ini. Baik virus myxoma ataupun virus RHD ini juga
menular hanya ke kelinci saja, dan biasanya dia itu saling menularkan gitu loh. Kalau misalnya si kelincinya itu bersentuhan atau kayak dia nempel gitu loh sesama kelinci, itu mereka bisa nular gitu. Jadi dua virus ini yang sudah dikembangkan sama si Australia akhirnya kan sudah disebarkan juga tuh di seluruh penjuru benuanya mereka. Si RHD ini apakah berhasil? Ternyata tidak juga guys, karena kan dia itu inangnya kan lalat ya kan. Sementara untuk beberapa daerah di Australia itu kan ada yang intensitas hujannya itu lebih tinggi gitu ya kan. Nah kalau intensitas hujannya itu tinggi, itu kan nggak ada lalat kan. Akhirnya si virus RHD ini itu juga tidak efektif juga nih, karena lalatnya nggak ada tuh. Akhirnya si kelinci itu kan nggak kena si RHD-nya. Dan bahkan beberapa kelinci yang yang belum terkena RHD itu kadang-kadang juga mereka sudah bisa bikin imunitas gitu ya kan. Jadi kayak manusia aja gitu loh, mereka kan punya imun kan. Nah ada juga yang mereka terkena tapi mereka nggak mati gitu ya kan, akhirnya mereka sembuh sendiri gitu karena mereka sudah membangun imunitas terhadap si RHD itu. Jadi beberapa cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Australia ini kebanyakan tuh nggak begitu berhasil. Akhirnya mereka melakukan cara terakhir, yaitu ditembak-tembakin gitu. Dan itu akhirnya tuh kalau nggak salah sekarang itu tinggal 200 juta ekor di Australia. Dan cukup membagongkan ya cerita ini gitu ya kan. Aku punya teman, dia tuh tinggal di Australia, dan waktu itu dia sempat Insta story dia lagi di park gitu, dan aku lihat emang ada kelinci liar gitu ya kan. Dan aku tanya sama dia kan, emang bener ya, karena aku udah tahu kan sebenarnya. Aku tanya, emang bener ya kalau di Australia itu kelinci itu memang dilarang untuk dipelihara gitu ya kan. Sampai aku tanya, katanya bisa dipidanakan ini itu gitu ya kan. Nah terus dia sendiri tuh nggak tahu, karena kan dia mungkin bukan citizen di sana kan. Dan akhirnya aku cari-cari tahu, ternyata ya memang kalau misalnya kalian mau pelihara kelinci itu kalau nggak salah tuh ada kayak surat izinnya gitu. Terus kayak kelincinya juga harus udah disterilisasi. Terus pokoknya nggak bisa sembarangan gitu deh untuk melihara kelinci di sana gitu. Nah dari cerita ini, dari cerita kasusnya si Australia memerangi kelinci ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kelinci itu hewan yang cepat sekali dalam proses reproduksi ya kan. Mereka itu dapat melahirkan jumlah anak yang banyak dan dalam waktu yang cepat juga, dalam waktu yang singkat juga gitu. Nah, oleh karena itu, kita di sini di Lola's Diary juga menyarankan buat teman-teman yang mau pelihara kelinci, kalau misalnya kalian punya satu kelinci, itu sudah cukup menurut kita. Dan kalau misalnya kalian mau punya dua kelinci dan dua gender berbeda, misalnya satu perempuan, satu laki-laki, gitu ya kan, itu kalau bisa kalian pisahkan, jangan dicampur adukan, karena kalau enggak mereka akan akan kawin terus gitu ya. Karena kalau mereka kawin kan ya otomatis anaknya jadi banyak gitu lah kan. Nah kalau anaknya banyak itu kalian harus pikirin juga loh itu mau dikemanain gitu ya kan. Dan sedikit informasi juga, kalau misalnya kelinci betina itu biasanya rentan terkena kanker ovarium ya. Jadi ya kita sih cuman saranin ke kalian kayak gitu ya. Memang bayi kelinci itu lucu, kita akuin, kita juga kan punya anak-anaknya Lola gitu ya kan. Cuman kan anak-anaknya Lola ini belum 3 bulan ya kalau nggak salah kan. Jadi kita belum pisahin, nanti kalau udah 3 bulan kita juga mau pisahin mana yang cewek mana yang cowok gitu ya kan. Karena kita nggak mau sampai terjadi overpopulation seperti yang terjadi di Australia. Begitu kurang lebih cerita tentang kelinci di Australia gitu ya kan. Ternyata cukup mengerikan juga ya, hewan lucu dan menggemaskan itu punya sisi gelap. Dan sedikit info, kelinci yang ada di Australia itu juga sekarang sudah menjadi makanan pokok gitu, karena mereka memang overpopulation. Kayak di Indonesia kan kita kebanyakan makan ayam ya kan, mungkin di sana itu kebanyakan makan kelinci ya, I don't know, karena emang orang-orang di internet itu bilangnya itu sudah menjadi makanan pokok. Begitulah cerita kelinci dan sisi gelapnya kelinci di Australia. Kalau kamu suka konten ini, kamu klik like-nya. Dan aku pengen denger juga sih pendapat kalian tuh tentang overpopulation kelinci di Australia. Dan kalau misalnya kali itu terjadi di Indonesia, kalian tuh punya ide apa sih buat membasmi kelinci? Kalian boleh komen di kolom komentar. Ya kalau bisa sih jangan sampai ya, karena kan kelinci ini kan hewan yang lucu ya. Aku tuh suka banget sama kelinci. Jangan lupa share juga video kita ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja video kita kali ini. Thank you so much for watching. We'll see you on the next video. Bye.